Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih terus bersama kami, saya Hersuna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali berjumpa teman-teman kembali. Ya, dalam program seperti biasa, Off the Record membaca berita di balik berita. Yang sejak kemarin tuh rame banget, heboh banget karena ini pernyataan dari White House ya. Dari White House itu istana presiden lah kalau kita di sini di Amerika sana berkaitan dengan soal eh, perjanjian tarif antara Indonesia dengan Amerika itu yang sejak awal memang banyak orang terkejut ketika terlihat kok Indonesia sepertinya ini sih bukan diplomasi ya gitu. Nah, tapi dia nyogok dan nyogoknya keterlaluan, menyerahkan semuanya, termasuk juga akses-akses pertambangan dan yang terbaru ini yang paling ramai itu soal pengelolaan data pribadi dari warga negara Indonesia. Itu yang sekarang ini ramai banget kan. Sebenarnya Amerika ini kan memang cenderung dia ingin mengontrol semua ya sebagai polisi dunia. Makanya soal kemarin ketika Indonesia punya program QRIS dan sebagainya kan jadi dipersoalkan karena dengan cara begitu ya perusahaan-perusahaan Amerika yang selama ini banyak mempunyai data kita melalui kartu kredit dan sebagainya nggak laku lagi kan secara umum sekarang ini orang lebih banyak milik QRIS itu kan jadi persoalan juga. Nah sekarang ini kelihatannya dengan perjanjian ini karena dihajar secara tarif yang sangat tinggi oleh Trump, apalagi kemudian itu Indonesia bergabung dengan BRICS dan seperti itu juga yang membuat kemudian Trump marah dihajar dengan angka tinggi, tapi kemudian Indonesia ternyata bukan diplomasi sih banyak orang menilai ini sih lihat si preman Trump itu ngamuk ya udah deh kita sogok dulu deh dia dengan ngamuk-ngamuk gitu. Tapi itu kan dampaknya sekarang ini berkaitan dengan kedaulatan itu yang jadi pertanyaan orang meskipun belum clear ya Mbak Agi soal pengelolaan datanya seperti apa? Karena Menteri Komdiji Mutia Hafid misalnya juga dia menyatakan dia belum bisa memberikan penjelasan karena dia masih menunggu nanti akan ada rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dari situ nanti dia akan dapat gambaran seperti apa. Tapi kalau kita lihat statement-statement dari Trump melalui akun media sosialnya, lewat White House, itu kelihatan bener kalau dia ngerasa bahwa Indonesia udah gua kuasai sepenuhnya deh. Kita mau apa aja kita masuk, lu mau masukin produk-produk dari Amerika pertanian macam apapun semua masuk nggak tanpa tarif masuk ke Indonesia gitu. Akses-akses pertambangan juga bisa masuk. Itu yang berkembang Betul. sejak beberapa hari terakhir ini. Mhm. Iya, 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 memang betul. Jadi kalau melihat daftarnya sebelumnya kita harus membeli pesawat Boeing sekian Hmm, gitu, hmm, hmm, dan kemudian kita harus mengimpor produk-produk dari hmm. Amerika sekian banyak gitu. Memang kita seperti apa orang yang surrender begitu Pak Hmm. Sesu, yang menyerah Pasrah begitu ya. bongkoan kalau orang Jawa nyebutnya gitu ya. Bongkok Ya, kan. ya. Iya, Hmm. iya. Ya udah deh, mau lu apa deh gue kasih begitu ya Pokoknya kesannya. jangan dimusuhin ya, jangan gua dikenain tarif tinggi ya gitu kira-kira gitu ya. Hmm, Iya, dan kemudian bahkan kita masih dikasih tarif 19%, itu kan hmm, masih tinggi hmm, dibandingkan Jepang, dibandingkan yang lain. Jadi dalam hal kita sebelumnya ya tarif yang kita apa dari kita ke Amerika tuh biasanya sekitar 8 sampai 10% lah sebelumnya dulu Mas Ersu, hmm. ketika keadaan masih normal gitu ya, Trump belum menjadi presiden. Dan kemudian dari Amerika ke Indonesia itu dikenai tarif 3%, apa bervariasi sih, cukup bervariasi. Tapi sekarang dengan dari Amerika ke Indonesia itu hanya 0% tarifnya. Jadi artinya mereka bebas masuk, dan kemudian kita dikenai 19% dengan berbagai tambahan-tambahan itu tadi, bahkan membeli pesawat Boeing yang belum tentu juga kita butuhkan gitu ya, untuk Ya, jangka waktu tertentu, itu ya. berat betul. Ya, Dan tapi orang kan gini melihat juga saya juga ditanya temen, emang bisa beli beli?" Ya kan itu kalau punya duitnya. Kan gitu. Sekarang aja APBN kita udah defisit 662 triliun terus nambah lagi kan gitu. iya, sekarang saja lagi nabung ini pasti buat bayar bunga utang kita yang mencapai 500 triliun lebih begitu. Itu belum cicilan pokoknya, boncos betul ya. Jadi kalau melihat ini Mas Ersu, walaupun kita belum tahu ya ini barang kayak apa sih sebetulnya transfer data itu, tapi ini sudah banyak yang menanggapi, banyak yang galau dan memperlihatkan bahwa kita berada di posisi yang lemah, yang artinya tim negosiasi kita memang tidak kuat begitu. Kan ini Mm-mm. dipimpin oleh Airlangga Hartarto sendiri yang ketika itu bersama dengan beberapa orang ke Amerika begitu, bertemu dengan tim negosiatornya mereka, dan kemudian Pak Prabowo sendiri juga
bertelepon Ya. dengan Trump gitu kan, dan ya tentu saja kalau dari pihak istana memuji bahwa keberhasilan diplomasi dari Pak Prabowo begitu. Tapi kok begini apa hasilnya? Hmm. Bukankah Pak Prabowo selama ini selalu mengatakan jangan mau diinjak-injak oleh antek asing, kita jangan mau di apa susupi oleh antek asing gitu. Hmm. Apalagi kau bela-bela antek asing. Hmm. Jadi kita jangan mau menyerah kepada asing. Hmm. Ini sih bukan menyerah, ini diberikan gitu kan. Jadi jadi yang mana ya sebetulnya apakah Amerika bukan antek asing selama ini Ya, yang dituding-tuding itu? ya, LSM disusupi antek asing. Ya, pemerintah sendiri juga disusupi kalau seperti ini begitu iya. disusupi melalui peraturan, melalui kebijakan begitu ya. Ya, ya. Jadi hmm, Kelihatannya memang kalau soal negosiasi, mungkin karena latar belakangnya Pak Prabowo ya sebagai militer ya, yang militer hmm, itu kan sebenarnya walaupun antara diplomasi dan perang itu dua dua mata uang ya, dua sisi mata ya, uang yang sebenarnya kalau kamu mau kuat dalam diplomasi ya kamu harus kuat dalam militer. Tapi tipikal orang-orang militer itu kan apalagi pasukan komando ya, kalau pasukan komando itu pokoknya gebuk dulu ajar urusan belakangan lah kira-kira begitu. Memang dia bukan tentara diplomatik gitu yang jadi kalau kita lihat bukan hanya dengan Amerika deh kayaknya dengan Pak Jokowi juga di pelabuhannya tawar bargainingnya tawar menawarnya juga kok kayaknya lemah banget kalau kita lihat kok begitu banyaknya apa orang-orangnya Pak Jokowi yang masih ada di kabinet dan juga kemudian tambah lagi komisarisnya nggak manusia nggak jelas itu pada masuk semua jadi komisaris itu kan kelihatan sekali kalau setiap kali mereka pulang rombongan dari Solo pulang-pulang mereka dapat tiket jadi komisaris tuh dari situ kan kelihatan juga sangat lemah itu diplomasinya Mbak. iya, eh, yang katanya mau mengejar koruptor sampai dengan ke Antartika, tapi Hmm. kemarin di acara PSI Hmm. Bahlil begitu ya, Hmm. kemudian juga disapa di situ terlihat friendly kepada Bahlil yang banyak masalah itu kalau Budi Ari kan ramai juga betul Mbak. ya. Budi Ari juga ditanya Gerindra atau PSI kau begitu kan, sementara itu menyakiti loh sebetulnya. Hmm. kita kita tersenyum memang ngomongnya nih Mas Hersu, saya dan Mas Hersu Hmm. tersenyum, tapi kita tahu itu sakit ketika Pak Prabowo melakukan itu. Hmm. Bagaimana Budi Ari ini disebut-sebut namanya di sidang pengadilan, Hmm. dan kemudian kita tahu yang menjadi korban judol itu banyak yang eh, bundir gitu, apa namanya, membunuh dirinya sendiri, terus kemudian juga merusak rumah tangga, banyak sekali perceraian akibat judol, Hmm. dan di apa Pengadilan Agama Cianjur ketika itu salah satu contohnya Mas Irsu ya. Hmm. Dan kemudian jadi sekian persen mayoritas orang bercerai sekarang ini adalah diakibatkan oleh judol, Hmm. anak bisa putus sekolah, rumah dijual, barang-barang digadaikan, bisa sampai nol bahkan minus begitu Hmm. kondisi rumah tangga akibat itu begitu. Dan kemudian ketika judul ini diduga dibackingi oleh Pak Menterinya sendiri ketika masih menjadi Menteri Kominfo, diramah-ramahin oleh Prabowo di hadapan publik, Diajak disapa, bercanda. diajak bercanda. Ini apa ya maunya? Hmm. Saya khawatir ini inisiatif datang dari Pak Prabowo sendiri, sementara di sekelilingnya sudah berusaha begitu ya untuk meminimalisir bahwa sorotan-sorotan itu kemudian ditujukan kepada Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo mengatakan sesuatu dan kemudian itu berbalik kepada dirinya Ya, sendiri gitu. ya, Ini kan soal itu. antek asing berbalik kepada dirinya sendiri dengan isi perjanjian dengan Amerika yang seperti ini. Ya, termasuk juga ketika sowan Pak Jokowi ya, dan kemudian Iya. berakrab-akrab, kemudian kulineran dan sebagainya itu kan padahal selama ini hampir sudah 4 bulan terakhir sebenarnya nggak ada komunikasi Ya. antara Pak Prabowo Mhm. dengan Pak Jokowi. Kemudian bahkan sampai ke Hari Raya Idul Fitri juga tidak hadir. Bahkan ketika Pak Jokowi sakit, ya, kabar sakit Pak Prabowo juga tidak tidak hadir kan di situ ya. Dan Pak Prabowo lebih memilih diplomasi ke luar negeri gitu. Tiba-tiba ada partai, nah saya kita meminjam bahasanya Pak Prabowo sendiri ada partai gurem, partai kecil, ya dia sebutnya begitu, yang dikasih banyak jabatan di kabinet. Tapi kalau kita lihat kemarin itu orang anggota kabinet, bahkan termasuk inner circle-nya Pak Prabowo itu semua diboyong ke Solo, kan gitu, Mbak Mhm. Agi. Jadi
ini apa maksudnya kan gitu kan. Kan sebenarnya sebagai sebuah partai yang PSI itu partai yang tidak lolos parliamentary threshold, padahal itu sudah dibantu penuh oleh Jokowi, oleh para penegak hukum dan sebagainya gitu, tapi juga tetap tidak lolos. KPU aja untung KPU-nya dihajar oleh para netizen gitu. Jadi semua gerakannya yang mencoba meloloskan PSI kan pada waktu itu selalu di ya apa dikawal terus oleh para netizen dan akhirnya nggak lolos parliamentary Mhm. threshold. Kalau kemarin rame-rame apa ya orang mau tidak mau akan melihat ya ini karena faktor Jokowi karena bagaimanapun juga meskipun namanya disebut sekarang partai super terbuka gitu terus kemudian bukan partai ini bukan partai dinasti bukan partai keluarga ya siapa bilang itu bukan partai keluarga kan gitu kalau makanya saya ketika bagi ngirim-ngirim berita tentang PSI bahwa gimmicknya mereka melakukan e-voting dan yang udah menang Kaisang udah kalah duluan saya bilang sudahlah itu drama Korea aja itu perkibul-kibulan lah itu yang udah pasti yang akan terpilih menjadi ketua umumnya itu adalah Kaisang Pangarep gitu dan kemudian dia terpilih 65, berapa persen gitu saya bilang sebenarnya harusnya 100% sih itu terpilihnya kan gitu. Iya itu Jokowisme lah mereka kan gitu ini. Jadi bukan partai dinasti lagi, ini partai pemuja Jokowi kan beda. Iya. Misalnya PDIP. PDIP partai keluarga karena memang Ibu Megawati dan Puan dan saya sebagai pemimpinnya. Tapi dia itu ideologinya ideologi Soekarnoisme dan Soekarno itu tentu saja dia sebagai seorang founding parent bangsa ini boleh Anda nggak setuju dengan ideologinya dan sebagainya, tapi dia tetap punya jelas ideologinya seperti apa gitu. Partai-partai lain seperti seperti Demokrat yang juga partai keluarga, tapi juga dia bukan bukan mengkultuskan Pak SBY kan bukan SBYisme gitu yang dipilih. Apa partai yang lain mana yang atau Nasdem misalnya juga dia tidak bicara tentang kultus individu terhadap Surya Paloh, bicara soal restorasi demokrasi dan sebagainya. Tapi kalau ini nggak ngomongnya dia Jokowisme kan jelas gitu loh. Jadi ini benar-benar kita jadi apa yang terjadi gitu kan kemudian ya kita melihat ya Pak, ini memang soal diplomasi, soal posisi tawar-menawar Pak Jokowi itu masih tetap kuat lebih kuat. Jadi artinya sebenarnya ini menjadi satu catatan buat kita untuk soal diplomasi kita, apalagi kaitan dengan Amerika kan sampai sekarang kita belum punya duta besar, sudah dipilih oleh DPR, sudah di fit and proper test, tapi kita tidak membayangkan kenapa yang dipilih orang, oh oke, Pak Indro Susilo mungkin punya reputasi, tapi kelihatannya untuk situasi yang sekarang bukan seperti itu gitu. Saya tadi mikir apakah karena Trumpnya tua gitu juga dipilih juga duta besarnya yang sudah tua, yang umurnya udah 70 tahunan, kira-kira kan gitu lagi. Iya, iya. Jadi memang sekarang posisinya kita kembali tadi kepada tarif itu ya. Ini Hmm. saya membaca salah satu eh, berita di pikiran rakyat ini ya. Jadi ini seorang pakar atau ini dari eh, coba ini siapa? Pakar cyber. Nah, pakar cybernya ini adalah Ari Suteja. Hmm. Siapakah Ari Suteja? Ini Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Hmm. Ini soal keamanan data rupanya ya, keamanan data pribadi. Dia mengatakan bahwa eh, sangat prihatin dengan kebijakan negosiasi bilateral yang menyerahkan data pribadi masyarakat Indonesia kepada pihak asing. Ia menyebut penyerahan data pribadi ini seperti diobral ke Amerika Serikat. Kami semua pejuang, pegiat, pemerhati, praktisi, dan pelaku industri sangat prihatin atas dimasukkannya komponen data pribadi ini dalam negosiasi bilateral dengan pihak Amerika Serikat. Eh, Ardi mengatakan data pribadi adalah komponen kunci dalam keamanan dan ketahanan cyber nasional dan keamanan nasional Indonesia dan berkomitmen untuk saling menjaga. Jadi komunitas tersebut yang dia sebutkan tadi ya, dia menyebut kesepakatan ini yang kemungkinan besar disepakati tanpa konsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten dan tidak memiliki jam terbang yang jelas dari industri maupun pemerintah yang sudah bahu-membahu sekian puluh tahun memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu nomor 27 tahun 2022. Kami pun sangat heran hal ini bisa terjadi ketika kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Mhm. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hmm. Lantas apa gunanya undang-undang yang sudah ada apabila diabaikan dan kemudian data pribadi tersebut malah justru ditransfer ke Amerika Serikat begitu. Nah, kan ini alasannya adalah
itu memang apa ya, target atau cita-citanya Amerika sejauh ini untuk dia mengklaim diri memiliki sistem perlindungan data pribadi yang paling canggih di dunia ini begitu, sehingga berharap bahwa mereka yang ada atau negara-negara begitu ya yang menjadi sekutunya atau negara-negara yang sekarang under lah posisinya seperti kita itu mau menyerahkan data pribadi ke sana, dan kemudian dijanjikan itu akan terlindungi secara keamanan cyber begitu. Tapi coba kita lihat, saya coba bertanya kepada AI ya, dengan di sini ada beberapa berita, karena ada banyak berita dan kemudian saya minta itu dikompilasi menjadi sebuah data, yaitu tentang keamanan data di Amerika, apa yang pernah terjadi kebocoran data misalnya, ya. Dan dia mengingatkan, EM mengingatkan, ya ada beberapa skandal penjualan dan penyalahgunaan data pribadi yang melibatkan perusahaan di Amerika Serikat. Memang bukan melibatkan pemerintah, tapi ini orang yang akan memerintah begitu. Karena ini terjadi pada saat tahun 2016 kalau tidak salah ya, saat Trump menjadi kandidat presiden. Salah satu yang paling terkenal adalah skandal Cambridge Analytica yang melibatkan Ya. Facebook Hmm. milik Mark Zuckerberg, Hmm. milik Mark gitu, dan penggunaan data pengguna untuk kepentingan kampanye politik. Selain itu ada juga kasus kebocoran data di Equifax, perusahaan kredit besar yang berdampak pada jutaan konsumen. Kalau yang skandal Cambridge Analytica ini saya masih ingat, ini menjadi bahan kuliah saya, apa namanya, bahan ajaran saya waktu itu ya. Dan ini diperoleh data dari sekitar 87 pengguna Facebook, dan kalau tidak salah Indonesia ada sekitar 1 juta Hmm. ketika itu yang bocor juga begitu oleh Facebook. Entah kalau yang dari Indonesia untuk apa? Karena kalau yang ada di Amerika, kebocoran itu adalah digunakan untuk kampanye Trump Yes. begitu. Nah, jadi kalau data-data yang dipakai itu misalnya data psikologis dari masyarakat Ya. Amerika, kita tahu kalau di Facebook itu biasanya ada kuis-kuis begitu, mana yang lebih kamu sukai, pergi berbelanja di mana atau di mana, dan kemudian sekali belanja kamu menghabiskan berapa, usiamu berapa, kemudian ada prediksi. Itu kan semacam permainan Ya. psikologis yang seperti itu, dan kita senang dan itu dipakai. Jadi data-data ini misalnya saya mengatakan usia saya 35 tahun, kemudian saya tidak menyukai binatang, saya begini-begini, itu nanti akan ada surat ke email Hmm. yang kemudian preferensinya adalah menyukai apa yang saya Hmm. katakan kepada Facebook begitu. Misalnya, ya memang nanti binatang itu akan diurus oleh negara misalnya seperti itu ya. Hmm. Anda tidak menyukai binatang, jadi Trump nanti akan melakukan lebih ketat gitu terhadap Ya. binatang-binatang liar, tidak ada di Ya. sekitar Anda lagi dan sebagainya. Iya, Itu ya, data-data ya, itu. ya intinya sebenarnya data-data siapa kan sekarang ini memang perangnya perang data. Siapa yang menguasai data, Oke. ya dia bisa Kita memenangkan menang. pertempuran. Dan itu Mhm. pun ini kan data-data ini bisa untuk yang kita sering sebut ada intelijen ekonomi dan ada juga intelijennya betul-betul dalam kepentingan intelijen. Mbak Agi itu Mhm. yang berbahaya itu berkaitan dengan security negara kita sebenarnya Iya, betul. dengan preferensi kita dibaca oleh negara asing, orang akan tahu seperti apa gitu. Itu yang disebut algoritmanya begitu ya. Dan sederhana saja kan seperti misal satu contoh ya Mbak Agi, kita sebagian kita pasti sangat sering bahkan sangat tergantung menggunakan Google Map gitu atau dulu ada Waze dan sebagainya gitu. Dan itu mereka tuh sudah sangat hafal pola perjalanan kita gitu. Nanti kita biasanya jalan lewat sini, kita berhenti di sini pada pukul berapa kita melakukan itu. Itu semua habit semacam itu terbaca oleh mereka gitu. Dan ini kalau terjadi misalnya perang dan sebagainya dan itu menyangkut seorang tokoh-tokoh penting kita dan sebagainya, kita gampang sekali di lock sebenarnya dari situ. Itu kalau dari pertempuran. Tapi kalau dari sisi intelijen bisnis ya kita bisa jadikan sasaran pasar Amerika Serikat sepenuhnya karena mereka punya peta demografis dari orang-orang dan peta-peta psikologis dari orang yang seperti Anda sebutkan tadi itu kan. Jadi memang ini harus dibikin clear gitu, jangan sampai sama juga kayak kenapa ribut-ribut kemarin soal peta DNA gitu ya, dibuat itu dan khawatiran Cina yang akan menguasai data itu. Kemudian ada korporasi besar di Indonesia yang sekarang juga dia terjun ke banyak bisnis rumah sakit dan sebagainya. Itu kan bisa digunakan bahkan untuk perang juga bisa karena dengan diketahui DNA-nya orang-orang ini punya kelemahan untuk kelompok DNA semacam ini nanti dia bisa serang dengan ini dia akan lemah seperti ini melalui vaksin seperti ini bisa lakukan. Jadi itu semua sebenarnya sangat serius soal data keamanan data pribadi orang-orang itu gitu.
Sangat, sangat Mas Hersu, karena lewat sekarang kita melihat moralitas dari Trump ya. Eh, Hmm. Ketika tahun 2016 itu dan kemudian ini kan melibatkan orang dekat Trump yang kemudian orang ini sekarang sudah tidak bersama Trump. Jadi ketika itu kampanye dan orang ini yang kemudian mendirikan itu Cambridge begitu dan kemudian dia menggunakan data-data itu untuk memenangkan Trump. Hmm. Jadi bisa terbayang entah apakah Trump terlibat atau tidak, tapi yang jelas Facebook itu salah dan si pengguna ini juga salah sehingga harus didenda sampai puluhan triliun ketika itu. Hmm. Nah, dari situ kita bisa melihat moralitas Trump atau tim dari Trump pada kasus Cambridge Analytica tersebut, di mana mereka bisa membeli data bocoran begitu dengan pastinya membelinya dengan jumlah yang apa maksudnya dengan nilai yang tinggi begitu dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya begitu. Nah, ini apakah tidak akan terjadi lagi begitu dengan moralitas yang seperti itu? Kan kita khawatirkan begitu. Walaupun waktu itu kejadiannya dia belum menjadi presiden, tapi apalagi sekarang setelah dia menjadi presiden gitu dan moralitas Trump ini, akhlaknya Trump ini kan dipertanyakan oleh tidak hanya negara-negara yang Hmm. opposite Hmm. kepada Di, Amerika, tapi juga di bahkan bang sekutunya ya, pun ya, mempertanyakan itu. sekutunya Gitu. rakyatnya sendiri juga seperti itu mempertanyakannya. Oke. Betul, anak-anak muda yang dulu memilih Trump saja sudah declare mereka menyesal memilih Trump. Gitu. Oke, kita pindah topik ya. Ke dalam negeri ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik sekali berkaitan dengan keracunan NBG, Mbak. Dan ini bukan kasus yang pertama kalinya dan tapi ini Betul. yang terjadi di NTT ya. Ini luar Iya. biasa gitu. Iya, ya, luar biasa Mas Ersu. Ini baru saja terjadi 2 hari yang lalu ya berarti. Hmm, hmm, Dan sayangnya kemarin baru saja ada Hari Anak Nasional kalau tidak salah ya. hmm, Ini menyedihkan sekali di tengah peringatan apa Hari Anak Nasional dan kemudian anak-anak kita keracunan begitu Mas Ersu. Nah, ini terjadinya di SMP Negeri 8 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan di mana awalnya kalau saya melihat ya terupload di apa di media dan juga dari media setempat yang ada di NTT itu bukan hanya ya jumlahnya awalnya masih sekitar 140-an. Kemudian lo kok naik menjadi 180 sekian. Terakhir bahkan CNN mengabarkan sudah ada sekitar 200 anak begitu. hmm, Dan memang tidak semuanya masuk rumah sakit tapi yang masuk rumah sakit sempat dibawa dilarikan ke rumah sakit ada 100 sekian. Jadi jumlah besar yang terbagi menjadi 3 rumah sakit akhirnya. hmm, Karena tidak mungkin IGD rumah sakit dapat menampung langsung ratusan siswa tersebut. Dan mereka ini digambarkan Mas Hersu di IGD mereka muntah-muntah, mereka mual, pusing, demam, apa dan sebagainya. Dan beberapa siswa mengatakan bahwa kondisinya, salah satu kondisinya itu ketika makanan mereka sudah akan disantap sebenarnya sudah berbau dan kemudian sayurnya itu sudah basi dan ada daging di situ. Dan dagingnya itu saya tidak tahu daging sapi ataukah daging ayam ya, Eh, tapi dikatakan bahwa sudah berjamur. hmm, Kok ada kesaksian seperti itu ya? Ini mengherankan, berjamur loh. hmm, Karena kalau kita memasak sehari-hari, kita memasak daging 1 hari saja belum berjamur, Mas Hersu. hmm, Jadi bisa jadi 2 hari, 3 hari baru itu muncul jamurnya yang kasat mata. Mungkin kalau dalam waktu 24 jam atau lebih 1,5 hari ya, itu baru keluar lendir begitu hmm, kan. Baru keluar lendir dan belum kasat mata berjamur. Tapi kalau menurut anak-anak tersebut, mereka mendapati berjamur tapi mereka sudah keburu makan apa makanan bergizi gratis tersebut dan akhirnya mereka mengalami maaf ya buang air besar begitu dan mencret-mencret. Kasihan betul kalau kita melihat dan ini kejadian ini kok berulang terus ya dan korbannya tidak hanya satu dua. Bahkan bulan Mei saja itu sudah banyak banyak ada beberapa kejadian itu Mas Irsu yang korbannya juga mencapai ratusan ada di Bogor ada di mana hmm, dan berulang terus gitu nggak kapok-kapok begitu. Ini mungkin kalau seandainya ada di negara yang sudah lebih maju ya, hmm. tidak hanya harus korban sampai ratusan seperti ini, 1 2 korban saja pasti sudah itu dihentikan dulu begitu. Yes, oke. Dan yang cukup menarik saya kira bagaimana reaksi dari keluarga ya orang tua dari para korban Mbak Agi. Ada video yang Betul. sangat viral ya, itu kita bisa Mhm. bisa kita bisa saksikan ya Mbak Agi. Oke, ya. No,
Kenapa tidak tahu? Tanggung jawab sama anak, Bapak, mari kita sama-sama opa di ruang kepala sekolah. Mari kita omong di ini. Ada. Bapak tolong kasih tahu ini petugas pemakanan ada di mana dulu. Iya. Tolong dulu. Mari kita ke Kasih ruang tahu sama kita dulu. Yang bawa punya program paling bagus. Tapi kesempat orang-orang yang belum pencuri apa dong? Petugas pemakanan itu yang kurang ajar. Sudah ketahuan di Jawa sana. Di Jawa sana itu berapa banyak? Bapak tolong dulu, Bapak. Bapak tolong dari Sinamati, tolong tangkap ini berhenti dulu. Orang yang menjalankan ini juga dulu. Bapak tolong dulu. Biar saya masuk penjara. Saya tahu. Pemerintah kasih keluar anggaran demi masyarakat apa? Mereka yang mencari yang bahkan jangan pencuri apa? Jangan pencuri. MBG di sini lebih banyak kayak kasus MBG asli. Oh iya. Oh itu kalau kamu tanya, mau kasih tahu juga di ini apa ya? Di Ya, itu salah seorang ayah dari korban ya. Sedih betul melihatnya. Karena apalagi apa namanya kalau seandainya anaknya itu sampai dirawat, betapa apa ya, selain terkejut anak berangkat sehat-sehat saja, kemudian tiba-tiba sakit, muntah-muntah apa dan sebagainya, harus mendapatkan perawatan khusus. Tentunya sebagai orang tua pasti marah sih Mas Hersu. Kita bisa melihat ekspresi ayah tersebut ya. Nggak bisa bilang nggak salah sama sekali. Memang itu ekspresi yang natural seperti itu. Kemudian semua orang dimarahi di sekolah tersebut. Kita kan pernah membahas ini. Kenapa tidak ada organoleptik atau orang yang memang bertugas dari pihak si apa namanya dari dapur MBG yang kemudian dia sebagai orang yang terakhir mencicipi dan dari pihak sekolah sebelum dibagikan dia pun mencicipi dan orang itu harus bertanggung jawab begitu. Ini siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begini sehingga bapak itu tadi juga marah siapa yang bertanggung jawab? Guru-guru juga mungkin lepas tangan Ya, takut ya. gitu. Oke, ini MBG ini jangan dianggap apa main-main ini karena ini kelihatannya kan salah satu program primadonanya Pak Prabowo ya, Mbak Agi. Ya. Dan sebenarnya sejak awal kan kita juga mengingatkan bahwa yang begini-begini ini mestinya bertahap gitu ya, tidak langsung dihajar seperti ini. Bukan hanya persoalan anggarannya, tapi juga persoalan teknisnya. Dan kita tahu sekarang banyak sekali persoalan-persoalan teknis di sana. Dan saya khawatir Pak Prabowo lagi-lagi ini ya mendapat masukan yang salah, misalnya mengklaim sudah sekian juta yang berhasil sampai. Nah, Nah itu yang betul. serius menurut saya Betul. Mbak Agi. Mhm. Itu sangat-sangat serius, Mas Hersu, karena memang MBG ini juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Mm, Makanya terjadi kejadian seperti ini, kan seharusnya ada sistem yang sangat ketat begitu mm, untuk mm, menyaring mereka yang bisa melakukan MBG yang seperti ini, gitu, menyelenggarakan MBG begitu ya. Bahkan saya saja juga pernah mendapatkan tawaran Mas Hersu dari komunitas tertentu. mm, Mbak Agi mau nggak ini ada proyek Enggak, sama mm, sekali tidak tertarik begitu ya. Apalagi dengan potongan-potongan itu ya ini sudah menjadi rahasia umum lah mm, mm, dari 15.000 kemudian turun menjadi 13.000 ada potongan lagi bahkan kalau menurut saya mendengar itu menjadi 10.000 tapi ada yang mengatakan bahwa itu ketika sampai ke pihak catering itu hanya 8.000 lah apa yang bisa bergizi apa seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita kan harus membayar sekian banyak modal kita dan ada yang sudah mengambil dana kredit ke bank sampai miliaran juga karena ada persyaratan khusus. MBG-nya itu dapurnya luasannya harus sekian puluh meter, ininya sekian ratus meter, ada transisi dari tempat masak, dari tempat ini apa dan sebagainya. Dan memang harus ada SOP itu, betul. Nah, kalau seandainya SOP itu ingin ditaati, jangan ada potongan. mm. 15.000 saja sudah kecil. Iya. Jadi heran gitu, ingin sehat, nggak berjamur, nggak berlendir, nggak masam apa dan sebagainya. Tapi yang sampai ke orang cateringnya, ke pengusaha cateringnya, Ya.
Ya nilainya segitu doang. iya nggak mungkin itu bisa diwujudkan ya kalau nggak harus ada pembenahan yang cukup serius dan saya kira mungkin mesti sedikit rendah hati ya sedikit nggak usah terlampau memaksakan itu ketika kemudian Oh. semuanya berantakan ini masih ada waktu lah ya sekarang ini kan Hmm. pemerintahnya Prabowo hampir nanti bulan-bulan November Oktober ya mereka akan genap 1 tahun gitu harus dilakukan evaluasi karena nggak bisa apa kalau kemudian seperti sekarang dipaksakan harus achieve semua dan sampai sekian juta orang itu tercapai gitu. Oke, Mbak Agi, yang masih ada yang perlu kita bahas selain soal MBG ini, Mbak Agi? Oh ya, kemarin itu kan ada semangat perlawanan yang luar biasa Oh, ya ya ya, oke, ya. di Gedung Juang ya. Mm, mm, mm. Iya, di Gedung Juang. Yang sebelumnya kita pun mendapatkan eh, apa chat ya dan rame betul itu memang di WA grup. Ini posternya tulisannya seperti ini. Mana ijazahnya, Pak? Stop kegaduhan, deklarasi perlawanan. Di situ ada Pak Abraham Samad, gambarnya ada Michael Sinaga yang pemilik Sentana TV, ada Bang Aldo, terus kemudian ada Roy Suryo, ada Damai Hari Lubis, Rismon, walaupun Rismon kemarin ternyata ada di Jogja, ada Dokter Tifa, Rizal Fadilah, Bang Egy Sujana, Ibu Kurnia Triroyani dan sebagainya. Dan ternyata yang datang tidak hanya mereka ini, Mas Hersu, bahkan ada Eros Jarot, apa Mm, mm. banyak tokoh-tokoh lah yang di sana dan mereka tampil dalam bimbel terbuka itu di depan di panggung masing-masing dengan point of view-nya sendiri begitu. Saya juga tadi pagi masih berada di Jogja. Dan dari Jogja kemarin kita menggelorakan semangat untuk menyatakan jujur dari Jogja juga untuk mensupport Jakarta. Jadi kami di Jogja ketemu dengan beberapa tokoh berani jujur dari Jogja Jakarta untuk Indonesia. Insya Allah doakan kami segera bertemu tokoh sentral di Jogja dalam waktu dekat. Dan tokoh sentral itu insya Allah juga akan membawa perubahan dan pergerakan kepada gerakan kita. Ya, ada hal penting hari ini. Hari ini disadari atau tidak, ini adalah Hari Anak Nasional 23 Juli. Kepada ibu-ibu yang telah membesarkan kita dari kecil, tapi hari ini ironisnya ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mangkir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang soal hari ini. Saat kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kosinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Tapi yang salah satu yang menarik itu adalah Abraham Samad ya, karena memang orang juga terkejut ternyata dia juga ditarget ya. Entah kalau menurut Yakub Hasibuan sebenarnya kan yang dilaporkan oleh pihak Jokowi itu hanya 5 seperti yang sudah disebutkan Egy Sujana dan kawan-kawan. Artinya kalau seandainya memang betul seperti itu 7 lagi itu yang menjadi laporan para pendukung Jokowi. Tapi sih masa dari kuasa hukum Pak Jokowi tidak ada omon-omon dengan para relawan ini begitu kan? Iya. Kamu melaporkan ini, kami melaporkan ini seperti itu sehingga akhirnya ada 12 orang ini. Dan yang menarik Abraham Samad ini mengatakan bahwa dia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Bahkan kalau seandainya ada trade begitu ya, dia bersedia menukar dirinya dengan 11 lainnya yang sekarang ini menjadi pihak terlapor itu Mas Hersu karena sudah naik ke penyidikan dan
asumsinya mereka inilah yang nantinya menjadi calon tersangka, Ya, 12 orang ya. itu. Tapi ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kalau efeknya itu efek jerah supaya orang nggak mempersoalkan jasanya Jokowi itu tidak akan itu hanya langkah sia-sia. Yang terjadi malah citra Indonesia di dunia internasional akan terus memburuk dengan langkah-langkah yang dilakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi karena ini bukan penegakan hukum tapi ini adalah kriminalisasi terhadap para aktivis itu Betul. demi untuk menjaga seorang Joko Widodo. Oke, Mbak Hmm, Agi. Kita oke. ngobrol lagi berikut besok ya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap berakal waras, Ya, berakal sehat. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.